الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Babu arkani sholat. Babu arkani sholat. Kemarin satrul aurah. Kemarin. وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال أركان الصلاة. نعم. باب أركان الصلاة. باب ركن صلاة. Ar-ruknu rukun lughatan secara bahasa janibu syai' al-aqwa, sampingnya sesuatu yang kuat. Rukun tuh pojok-pojok namanya. Samping ini secara bahasa janibu syai', sampingnya sesuatu al-aqwa yang kuat. Tiang itu secara bahasa. Wastilahan secara istilahan apa itu rukun? Ibaratun, satu ibarat. An juz'in, tentang bagian. Minal mahiyati, dari kebersamaan. La tatahakkaku, tidak tercipta kebersamaan itu illa bi, kecuali dengan bagian. Jadi apa yang dimaksud dengan rukun? Jamaknya arkan. Bahasa kitanya tiang. Ibaratun, satu ibarat. An juz'in, tentang bagian. Tentang juz'u bagian. Minal mahiyati, dari kebersamaan. La tatahakkaku, tidak tercipta kebersamaan itu illa bih, kecuali dengan bagian tersebut. Kita ambil contoh. Ini kita bicara tentang definisi rukun. Salat misalnya. Satu kebersamaan namanya salat. Yang mana salat itu ada rukun-rukunnya. Yang mana sholat itu ada bagian-bagiannya, ada juz-juznya. Di antara rukun sholat itu adalah ruku misalnya, salah satu daripada rukun sholat. Ini ruku bagiannya. Ibaratun, satu ibarat an juz'in, tentang bagian, tentang bagian. Minal mahiyah, dari kebersamaan. Yang mana tidak tercipta kebersamaan itu illa bih, kecuali dengan itu bagian. Jadi kita contohkan apa? Salah satu rukun sholat adalah rukun. Ini bagian daripada rukun sholat. Salah satunya apa? Rukun. Yang mana kebersamaan salat ini tidak tercipta kecuali dengan bagian-bagian tersebut. Kalau misalnya salah satu rukunnya tidak tercipta, maka kebersamaan salat tidak tercipta. Paham maksudnya? Salah satu rukunnya nggak ada. Orang salat rukun sujudnya cuma sekali, sah nggak sholatnya? Maka kebersamaan sholat tidak tercipta. Karena juzulnya nggak ada di situ. Itu namanya rukun. Yang lebih gampangnya ada ulama yang mendefinisikan rukun itu masuk dalam ibadah.
rukun itu masuk dalam bentuk ibadahnya, dalam rangkaian ibadah. Karena nanti kita akan berbicara atau sudah ada yang namanya syarat-syarat sholat, ada yang namanya rukun sholat, ada syarat, ada rukun. Ini keduanya wajib deh. Rukunnya wajib dilaksanakan, syaratnya juga wajib perbedaan antara rukun sama syarat apa sih? Jadi sekarang kita berbicara rukun. Gampangnya ulama bilang begini, kalau rukun itu berada di dalam pelaksanaan itu ibadah, berada di dalam rangkaian itu ibadah. Contohnya tadi apa? Salah satu rukun sholat adalah baca Fatihah atau ruku misalnya. Yang mana baca Fatihah, ruku atau sujud berada di dalam rangkaian itu ibadah. Paham maksudnya? Kalau syarat, secara gampangnya ulama bilang berada di luar rangkaian, bukan termasuk di dalam rangkaian itu ibadah. Salah satu syarat sholat suci dari dua hadas. Suci dari dua hadas kecil maupun hadas. Yang mana suci dari dua hadas enggak termasuk dalam rangkaian sholat. Berada di luar. Bahkan disyaratkan orang yang belum atau kepengen masuk dalam sholat udah mesti disyaratkan suci dari dua. Sebelum takbiratul ihram udah mesti suci dari dua hadas. Jelas? Ini perbedaan antara rukun dengan syarat. Arkanus salati adaduha, jumlah rukun-rukun salat. Al-mu'tamadu, pendapat al-mu'tamad. Bluetooth mode. Udah nggak usah pakai speaker, nggak apa-apa. Kalau kecilin dikit, mati. Udah cukup dah. Kecilin dikit aja. Adaduha, jumlah daripada rukun-rukun salat. Al-mu'tamad menurut pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i, annaha, bahwasanya salasata asyara, jumlahnya ada 13. Di rukun salat jumlahnya ada berapa? 13. Al-mu'tamad bija'il tuma'ninah, dengan menjadikan tuma'ninah yang ada 4 tabi'atan lil arkan, sebagai pengikut rukun-rukun. Bija'il tuma'ninah, dengan menjadikan tuma'ninah yang ada 4 jumlahnya, tabi'atan, sebagai pengikut lil arkan, dari rukun. Makanya jangan heran kita baca kitab Safinatun Najah, jumlah rukun salat disebutkan dalam kitab itu ada berapa? 17. Ada 17. Dalam kitab ini yang kita baca jumlahnya ada 13. Ini kitab mengambil ma fil minhaj lin-Nawawi, dalam kitab Minhajul Talibin bil Imam An-Nawawi, menjadikan rukun salat jumlahnya ada 13. Kita baca kitab Safinah jumlahnya ada 17. Bahkan nanti ada yang bilang jumlahnya 14. Bingung lagi. Kok beda? Nah, kita baca sekarang bahwasanya perbedaan akan bilangan tidak menjadi permasalahan. Tidak menjadi permasalahan. Artinya apa? Yang berpendapat rukun salat 13 dalam kitab ini yang kita bakal baca, ini musannif menjadikan tumakninah yang jumlahnya ada 4. Tumakninah di dalam salat jumlahnya berapa?
ketika ruku, i'tidal, terus sujud yang 2 kali dan duduk di antara 2 sujud. Jelas ya? Tuma'ninah dalam sholat jumlahnya ada 4 teman. Ini ulama yang mengatakan rukun sholat jumlahnya ada 13. Mereka menjadikan tuma'ninah bukan sebagai rukun tersendiri, akan tetapi menjadikan tuma'ninah itu sebagai pengikut dari rukun. Jadi gak dimasukkan ke dalam rukun. Dijadikan sebagai pengikut daripada rukun atau syarat. Contoh misalnya, ntar kita baca salah satu rukun sholat adalah ruku. Dan ruku ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya ruku at-tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah ketika ruku. Jadi gak menjadikan tuma'ninah sebagai rukun tersendiri, tapi pengikut daripada rukun. Adapun ulama yang mengatakan rukun-rukun sholat jumlahnya ada 17. Kayak kitab Safinatun Najah ada berapa? 17. Yang menjadikan tuma'ninah sebagai menjadikan rukun sholat jumlahnya ada 17, bija'li tuma'ninah arkanan mustaqillatan. Menjadikan tuma'ninah sebagai rukun tersendiri. Rukun di antara rukunnya sholat ruku. Setelah ruku, rukunnya sholat tuma'ninah ketika ruku. Rukun sholat yang setelahnya i'tidal. Rukun sholat yang setelahnya tuma'ninah ketika i'tidal. Jadi menjadikan tuma'ninah arkanan mustaqillatan, rukun tersendiri. Tadi 13, kalau tambah 4 berapa? 17. Sama gak tuh? Wa minhum man qala, di antara mereka para ulama ada yang berpendapat arba'ata asyara, rukun salat jumlahnya ada 14. Ada berapa? 14. Ini kita baca enggak apa-apa biar kita enggak salah paham. Kan kalau misalnya ngaji tempat lain rukunnya ada 17. Ngaji tempat lain mesti di kitabnya ada 14. Wa minhum, di antara ulama man qala, ada yang berpendapat arba'ata asyara, jumlah rukun salat ada 14. Bija'li tuma'ninat ruknan wahidan. Yang berpendapat rukun salat ada 14, menjadikan tuma'ninah yang jumlahnya ada 4 ruknan wahidan, satu rukun. Menjadikan tuma'ninah yang jumlahnya ada 4 ruknan wahidan, satu rukun. 13 tambah 1 sama tuma'ninah berapa? 14. Wa minhum man zada ruknan, di antara ulama ada yang menambahkan satu rukun. Wa huwa adalah niyatul khuruj minas shalah, niat keluar dari sholat. Ada pendapat ulama yang menambahkan satu rukun lagi dari rukun sholat, apa? Niat keluar dari sholat. Kapan dilakukan? Berbarengan dengan salam yang pertama. Assalamualaikum, sambil niat keluar dari sholat dalam hatinya. Ada sebagian ulama yang menjadikan itu rukun sholat. Tapi al-mu'tamad, kebanyakan para ulama berpendapat bukan rukun, hanya sunnah saja. Sunnah niat keluar dari sholat. Cuma perlu diperhatikan, ulama yang mengatakan niat keluar dari sholat hukumnya sunnah,
cuma dikasih tanbih, peringatan. Apa peringatannya? Hati-hati. Jangan sampai niat keluar dari sholatnya sebelum salam. Sebelum salam dan niat, batal sholatnya. Sholatnya menjadi batal. Atau niatnya setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, baru niat keluar dari sholat. Ulama bilang nggak ada pahala sunnah. Sunnahnya kapan? Berbarengan dengan salam yang pertama. Dibilang sama ulama, kalau kita nggak mampu udah tinggalin aja. Ntar takutnya apa? Sebelum keluar udah sebelum salam udah niat keluar dari batal sholatnya. Tapi ala kulli hal kita baca di sini, wa minhum, di antara mereka manzada, ada ulama yang menambah ruknan, satu rukun, wa huwa adalah niyatul khuruj minas shalah, niat keluar dari salat. Wa minhum, dan di antara mereka para ulama manzada, ada yang menambahkan ruknan, satu rukun. Di Imam Al-Ghazali, wa huwa al-khusyu', khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat. Susah ya. Al-khusyuk ini adalah sukunul a'dha, diamnya anggota badan, ma'at tadabburil qira'ah, sukunul a'dha, wastihdharil qalbi ma'at tadabburil qira'ah. Khusyuk ini adalah diamnya anggota badan bersamaan menghadirkan hati dan mentadaburkan bacaan. Itu namanya khusyuk. Susah. Ya, orang yang selalu goyang-goyang gak khusyuk namanya. Diamnya anggota badan bersamaan dengan menghadirkan hati dan mentadaburkan bacaan. Setiap kali bacaan kita yang kita baca tidak ada khusyuk di dalamnya, ada diulang itu bacaan sampai khusyuk, terus lagi. Wayat bagi, dan sebaiknya bagi seseorang takalluful hudur, memaksakan dirinya untuk hadir dalam salat. Ya, ada inisiatif dia dalam salatnya mesti hadir. Dari awal salat sampai akhir salat. Berat luar biasa. Model kayak kita gak bakal mampu, betul. Bahkan pernah Al-Imam Ali karramallahu wajhah, Nabi pernah bilang begini, ya Ali, ayo salat 2 rakaat khusyuk dari awal sampai akhir salat. Nanti kalau khusyuk dari awal sampai akhir, saya kasih hadiah, itu Nabi. Kasih apa? Salat dari Imam Ali sampai salam. Bagaimana Ali? Gak bisa, wahai Nabi. Jujur, kalau kita bohong ya, khusyuk tadi. Imam Ali bilang kepada Nabi gak bisa. Imam Ali bilang tadi dari awal udah khusyuk, lagi tahiyat terakhir udah pengen habis finish, langsung dah dikelabun sama syaitan. Mikir, ntar Nabi hadiahnya apaan ya? Gitu. Ingat akan hadiah. Ntar Nabi hadiahnya apaan? Padahal pengen salam tuh. Udah tahiyat ya, jadi nggak khusyuk mikirin hadiah. Itu sekelas Imam Ali karramallahu wajhah. Tapi ulama ngasih solusi buat kita. Kalau kita nggak bisa hadir dalam seluruh salat kita, minimal dalam 3 tempat dihadirkan.
Minimal dalam 3 Tempat. tempat. Yang pertama inda qauli, ketika ucapan wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Ini doaul iftitah. Ketika baca inni wajjahtu wajhi, ya Allah, sesungguhnya aku menghadapkan diriku. Aku hadapkan diriku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Ini dikhusyukkan. Kalau tidak khusyuk, ulangi lagi kalimat. Inni wajjahtu wajhi. Allah, sungguhnya aku menghadapkan wajah. Wajah ini kiasan diriku. Yang kedua, indah qauli, ketika ucapan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Khusyukin di sini. Yang ketiga, indah qauli, ketika ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Minimal kata ulama di 3 tempat dihadirkan dalam sholat. Ada kiat cara juga ulama bilang, kalau sholat yang berjamaah usahakan secara berjamaah. Karena di antara fadilah terbesar di dalam sholatul jamaah, qabulus sholat, sholatnya diterima. Itu di antara keutamaan faedah sholat secara berjamaah. Usahakan yang 5 waktu berjamaah. Ya. Kemudian wa minhum, dan di antara ulama manzada, ada yang menambahkan ruknan, satu rukun, wa huwa adalah qarnun niyyati bit takbir, membarengkan niat dengan takbiratul ihram. Membarengkan niat dengan takbiratul ihram. Ini itu wajib memang. Itu hukumnya adalah wajib. Jadi syarat niat, karena niat itu mahalluha al-qalb wa talaffuz biha sunnah wa mahalluha asna'at takbir. Niat itu tempatnya adalah dalam hati. Melafazkan niat hukumnya sunnah. Kapan waktunya? Di pertengahan atau berbarengan dengan takbiratul ihram. Makanya sebelum takbir dilafazkan. Maghrib misalnya, salli fardhu maghrib 3 rakaat mustaqbil al-qiblah adaan mahmudan lillahi Allahu akbar. Ketika Allahu akbar dihadirkan usalli fardhu maghrib. Saya niat mengerjakan salat fardhu maghrib. Dan dilintaskan dalam hati ketika Allahu akbar, dilintaskan. Ulama mengatakan meskipun lintasannya dengan bahasa kita tidak apa-apa. Saya mau niat mengerjakan sholat fardu maghrib, atau Allahu akbar, lintasan usolli fardal maghrib. Karena itu tempatnya niat, tempatnya niat. Sebagaimana hukum yang berhubungan dengan niat, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Haqiqatun hukmun mahallun niyah al-qalb. Zaman, waktunya niat, awalul ibadah, di permulaan ibadah. Salat permulaannya kapan? Takbiratul ihram, di situ dia. Walaupun ini ada pengecualian. Sebelum kita baca pengecualiannya, di antaranya wudu
Al-ibrah bil fardhi, yang dianggap yang wajibnya, bukan yang sunnahnya. Wudu yang wajib yang pertama kalinya basuh apa? Basuh muka. Di situ tempatnya niat. Awalul ibadah. Al-ibrah bil fardhi, yang dianggap yang wajibnya. Dan seperti itu. Memang ada pengecualian, di antara pengecualiannya seperti niat puasa. Karena puasa itu mulai awalnya masuknya waktu subuh, nggak boleh niatnya berbarengan dengan waktu subuh. Harus sebelum daripada subuh. Itu pengecualian. Di antara pengecualiannya niat zakat. Boleh kita niat zakat kita pas kita kasih kepada mustahik. Ya. Ada zakatu mali. Boleh. Boleh juga kalau zakat sebelum diberikan kepada mustahik. Niatin di rumah. Ini adalah zakat fitrah saya. Wa itu al-ukhrija zakat fitri. Sama juga seperti al-udhiyah, pengecualian. Motong kurban. Boleh niatnya ketika menyembelih Allahumma hadhihi udhiyati. Boleh juga niatnya sebelumnya. Yang penting sudah diniat. Yang motong tinggal baca bismillah doang ya apa. Tapi itu hanya pengecualian yang banyak dalam tempatnya niat awalul ibadah, di permulaan ibadah. Wa minhum, di antara ulama, man zada, ada yang menambahkan ruknan, satu rukun, wa huwal musalli, yaitu orang yang sholat. Kalau ada yang sholat gimana caranya? Terbentuk daripada sholat. Sama kayak puasa. Kan rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua adalah tarkul mufattir, meninggalkan perkara yang membatalkan dari mulai subuh sampai maghrib. Ada sebagian ulama yang menambahkan rukunnya, tambahin satu lagi. Apa? As-shahim, orang yang puasa. Kalau hari puasa gimana caranya kan begitu. Sama, ada ulama dalam sholat menambahkan satu rukun, al-musalli, orang yang sholat. Aqsamu arkanu sholat arba'atun, macam-macam rukun sholat arba'atun, ada 4 macam. Jadi kita berbicara ala man qala innaha salasata asyara, atas berdasarkan ulama yang berpendapat jumlahnya ada 13. Jadi dari 13 rukun ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama arkanun qauliyatun, rukun qauliyah. Qauliyah itu ucapan. Namanya rukun ucapan. Khamsatun, jumlahnya ada 5. Rukun qauliyah jumlahnya berapa? Ada 5. Ingat dulu. Wa sumiyat bidzalik, dan dinamakan bidzalik dengan hal yang demikian, dinamakan dengan qauliyah. Li'annahu yustaratu, karena disyaratkan, alal musalli, atas orang yang salat. Disyaratkan apa? Ayyatalaffadha, dia melafadzkan biha, dengan rukun itu qauliyah, bihaisu, sekiranya, yusmi'u, ia memperdengarkan, nafsahu, kepada dirinya. Jadi dinamakan rukun ucapan. Kenapa sih dinamakan rukun ucapan? Jumlahnya ada 5. Karena disyaratkan bagi orang yang sholat, ketika membaca itu rukun, melafazkan. Sekiranya ia memperdengarkan, asma'a yusmi'u, ia memperdengarkan kepada dirinya itu bacaan. Jadi didengarkan kepada dirinya. Nggak boleh hanya dilintaskan dalam hati, keluarin suaranya. Suaranya
dikeluarkan sekiranya diperdengarkan kepada dirinya. Wahya dan ia arkan kauliyah yang ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Allahu akbar. Nggak boleh gini doang. Banyak yang nggak belajar begitu ya. Cuma dilintasin dalam hati. Padahal itu rukun ucapan. Mesti diomongin, dikeluarin sekiranya dirinya dan dengar. Yang kedua wal Fatihah itu suratul Fatihah, baca Fatihah semua. Jangan lintasin dalam hati. Wal tasyahudul akhir, yang ketiga bacaan tasyahud yang terakhir. Yang keempat wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, berselawat atas nabi fihi, pada tasyahud yang terakhir. Yang kelima wassalamu ay wassalamul awal, salam yang pertama. Yang kedua sudah ini 5 namanya apa? Rukun qauliyah ucapan. Jelas. Takbiratul ihram, bacaan Fatihah, bacaan tasyahud yang terakhir, selawat atas Nabi pada tasyahud yang terakhir, dan salam. Keluarin suaranya. Kalau ini cuma kumat kamit doang, nggak dikeluarin biasa. Kenapa dinamakan rukun qauliyah? Karena disyaratkan bagi orang yang sholat ketika membaca itu rukun dilafazkan sekiranya ia memperdengarkan kepada dirinya. Yang kedua arkanun fi'liyatun, rukun fi'liyah. Fi'liyah itu gerakan. Sittatun, ada 6. Wahya al-qiyam, berdiri. Warruku, berdiri bagi yang mampu di dalam sholat wajib. Kalau berdiri di dalam sholat sunnah bagi yang mampu, ya sudah bagus, afdal baginya. Tapi duduk boleh. Tapi kalau sholat wajib yang mampu berdiri, hukumnya wajib. Makanya dalam kitab yang lain disebut al-qiyam fil fardhi liman qadara alaih. Berdiri di dalam sholat fardu bagi yang mampu, wajib berdiri. Yang kedua ruku, rukun fi'li yang kedua. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud marratain 2 kali. Yang kelima wal julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Yang keenam wal qumud, duduk fit tasyahudil akhir, di dalam membaca tasyahud yang terakhir. Duduknya itu rukun fi'li. Ini 6 namanya arkan fi'liyah, rukun gerakan. Yang ketiga arkanun ma'nawiyah, rukun ma'nawi. Wahidun, 1. Wa huwa tartib, adalah tartib. Ada yang masukin tartib dalam sholatnya. Takbiratul ihram bareng niat, baca Fatihah, ruku, tidak tartib. Karena Nabi bilang apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tartib. Kalau misalnya sujud dulu baru ruku, boleh gak? Ya nggak tertib namanya. Dasar ulama itu memasukkan tartib sebagai rukun daripada sholat. Yang terakhir arkanun qalbiyah, rukun hati, yang berperan hati. Wahidun, cuma 1 aja. Apa? Bahwa an-niyatu ni, karena mahallun niat, tempatnya niat al-qalbu, di dalam hati. Kalau kosong dari hati ya nggak sah. Melafalkan niat hukumnya sunnah. Dibuktikan kalau niat itu tempatnya hati. Ulama bilang orang kalau misalnya lafadznya lain, niatnya lain. Misalnya dia pengen sholat maghrib, yang dilafatin sama dia sholat isya, usolli fardul isya.
makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar yang dihadirkan usolli fardhu maghrib. Sah nggak sholatnya? Sah. Karena tempatnya niat di dalam. Tapi kalau sebaliknya kan, pengen niat sholat maghrib, niat sholat isya, yang dilafadzkan maghrib misalnya, atau kebalikannya gimana itu? Iya, dia melafadzkannya sholat maghrib betul. Iya, pengen sholat maghrib, usolli fardhu maghrib. Tapi ketika Allahu Akbar yang dihadirkan usolli fardhu isya. Sah gak? Enggak. Ini menunjukkan mahallul niyah, tempatnya niat al-qalbu di dalam melafadzkan cuma sunnah aja. Tujuannya apa? Melafadzkan liyu'ina al-lisan al-ghalba fi istihdaril al-yu'inu al-lisan fi istihdaril qalbi, agar lisan dapat membantu dalam menghadirkan niat di dalam hati. Wallahu a'lam. والمسلمين أجمعين رب الأسماء فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولنا في كل سل صلى وسلم ربي عليه أنا الحبيب وآله وصحبه على تأسيس والحمد لله بالبر والتناهي. وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.